Itu kapasitasnya maksimal berapa? Kalau kapasitas kami ini 395, sudah over kapasitas. Over kapasitas. Iya, iya, over itu. Halo pemirsa, kali ini saya akan berkunjung ke lapas kelas 2A Palopo. Yuk intip apa saja kegiatan di dalam. Ayo. Hai pemirsa Media Duta Channel, kali ini saya berada di lapas kelas 2A Palopo. Saat ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak Kalapas Kota Palopo, Indra Sofyan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu nih? Alhamdulillah baik-baik. Kabarnya Pak Alhamdulillah bagaimana? sehat, alhamdulillah sehat. Mungkin ada bisa dibantu ini? Nah. Saya kebetulan ingin ngobrol sedikit dengan Bapak Kalapas. Saya ingin tahu, ini kan termasuk lapas kelas 2A Palopo, yang lapas yang termasuk cukup besar di wilayah Tanah Luwu ini. Saya ingin tahu berapa jumlah pegawai di sini, Pak? Adapun jumlah pegawai di lapas Palopo itu 72 orang, ya. Yang laki-laki 68 orang dan perempuan 4 orang. Banyak juga ya? Oh ya, lumayan. Tapi itu belum, tidak memenuhi syarat itu. Harusnya lapas Palopo ini minimal itu berapa? Sekitar 90 atau 120. Apa jumlah pegawai itu mungkin tidak seimbang dengan jumlah napi? Iya, karena jumlah pegawai itu harusnya itu seimbang ya. Harus seimbang ya? Ya, minimal misalnya regu jaganya itu sekitar 12 orang. Karena kami ini di atas itu 4 ya, di bawah 4, di depan ini ada 3. Berarti kurang sekali. Berarti kurang. Iya, petugasnya itu. Jadi mohon diminta untuk tambahan pegawai lagi. Alhamdulillah kami insya Allah untuk tahun 2021 ini ada tambahan sekitar kurang lebih mungkin 20 atau 25 orang. Wih, lumayan banyak juga. Iya, karena tapi juga ada yang pensiun juga ya. Karena kami juga untuk 2020 ini akhir tahun ini sekitar 5 orang yang pensiun. Iya, jadi butuh penyegaran lagi tambahan. Dan terutama yang kami dibutuhkan itu ini yang perempuan. Yang perempuan. Iya, karena sedikit banyak walaupun di sini ini bukan lapas perempuan, tapi banyak perempuan. Karena lapas Palopo ini merupakan lapas penyangga. Sehingga perempuannya itu ya 5 kabupaten ada di sini. Iya, dititip di sini. Ya, dititip di lapas Palopo sehingga ada blok itu ya blok perempuan. Kalau jumlah napi keseluruhan berapa itu, Pak? Iya. Jumlah keseluruhan insya Allah hari ini 740. Itu kapasitasnya maksimal berapa? Kalau kapasitas kami ini 395, sudah over kapasitas. Over kapasitas. Iya, iya, over itu. Iya. Kalau jumlah tahanan ada berapa? Adapun jam tahanan di sini itu 97 orang. Ya. Banyak. Ya, adapun ya dari pengadilan 19 orang ya. Situ ya. Terus si narapidananya 643 orang. Kalau boleh tahu itu mereka para napi itu kasus-kasus apa saja yang paling dominan di sini, paling banyak apa saja? Untuk diketahui sebenarnya lapas Palopo ini bukan lapas narkotika, tapi lapas narkotika yang narkotikanya itu
banyak sekali di sini nih. Napi narkotika. Iya, napi narkotika ya. Itu ada jumlahnya berapa, Pak? Jumlah napi narkotika itu sekitar 427 orang. Sehingga lumayan banyak. 400% itu. Di sini bukan napi narkotika. Kalau di akumulasi berapa persen antara napi narkotika dengan tindak pidana umum atau? Ya, untuk di persentasenya itu untuk napi narkotika dengan napi pidana umum itu sudah melebihi separuh persentasenya itu. Nah, ya, sekitar 70% dari 100% yang tadi 740 tadi. Padahal ini bukan lapas khusus untuk tahanan bukan. narkotika. Untuk itu saya harapkan kepada masyarakat di luar ya umumnya ya, tolong keluarganya ya menjaga baik anak-anaknya ya, saudara-saudaranya, semoga tidak terjebak dengan narkotika. Soalnya kasihan mereka itu. Apa tidak ada tindak lanjut dari pemerintah atau Kementerian Hukum dan HAM untuk para napi narkoba ini disatukan saja? Dimana kan biasa masalah-masalah yang sering terjadi di antara lapas itu tidak bisa dipungkiri, banyak juga yang di dalam masih nakal, walaupun itu pengawasannya cukup ketat. Untuk diketahui di Sulawesi Selatan ini lapas narkotika itu di atas, di Bolangi itu sudah over kapasitas. Sehingga juga. Itu kemarin sekitar pertengahan tahun ini lapas Takalar itu dijadikan lapas narkotika. Untuk diketahui lapas Polopo ini itu tadi, ini lengkap dari medium, minimum sampai maksimum. Semua di dalam sini ada semua, mulai dari 0 tahun sampai seumur hidup. Inilah lapas Polopo ini, suatu keunikan tersendiri. Jadi ada juga tahanan seumur hidup? Ada, itu napi pembunuhan itu. Waktu di Palu, kerusuhan Palu, kemarin itu bencana alam, mereka minta pindah di sini. Pindah di sini. Iya, itu seumur hidup. Itu ada berapa orang? Sekitar satu orang dari Palu itu juga ada narkotika, sekitar hukumannya 8 tahun. Tapi mereka senang di lapas Polopo, nggak tahu juga Bapak itu. Padahal mereka bukan orang Polopo. Ya kan, Bapak kan sudah dikenal, artinya dikenal cukup mendidik, membina mereka dengan baik, tidak arogan. Selalu mengedepankan pembinaan yang kemanusiaan yang lebih tinggi. Siap. Oke, saya mau tahu lagi satu ini. Pak Kalapas ini tugasnya sejak tahun berapa? Oke. Terus pindahan dari mana? Saya mau tahu karirnya dulu. Memulai karir. Memulai karir itu dari mana? Dari daerah mana saja? Saya ingin tahu jenjang karirnya. Ya, untuk masyarakat ya luas atau teman-teman diketahui, saya pertama jadi capek itu di Lapas Malang, Jawa Timur. Saya sekarang sudah melalang buana sekitar 8 provinsi. Waduh. Dari 8 provinsi mungkin beberapa UPT yang saya pimpin juga ya dari 8 provinsi. Ada saya mulai dari Jawa Timur, Malang, Lumajang. Habis itu saya jadi karutan di Marabahan, yaitu Kalimantan Selatan. Berapa lama di Kalimantan itu, Pak? Kalimantan Selatan itu kurang lebih 4 tahun setengah. Lama juga 5 tahun. Ya karena saya senang di satu tempat. Mudah-mudahan Bapak juga senang di sini di Palopo. Ya, terus setelah itu saya ke Bengkulu, ke Ketapang. Ketapang itu Kalimantan Barat. Kalimantan Barat sekitar 4 tahun lebih juga. Saya nggak tahu juga itu. Karier itu senang di satu tempat itu. Ya, dari situ saya pindah ke Bengkulu. Di Bengkulu itu saya 3 tempat di situ juga ya. Saya di Kanwil, terus lapas kelas 2A Rejang Lebong. Yang Rejang Lebong itu di Bengkulu. Ya, habis dari situ saya mulai karier lagi, pindah lagi ke Jawa Timur. Dari Jawa Timur itu pun 3 tempat saya alhamdulillah dipercaya oleh pemerintah. Ya. Dari Kanwil juga Kabit Keamanan Pembinaan ya, pernah PLH Kadipas juga Jawa Timur. Saya lapasi Jombang, itu kurang lebih ya 1 tahun di situ, ya. Habis itu saya di Jawa Timur, insya Allah sedang bentar itu. Tapi saya tiga jabatan saya pegang. Yang saya berkesan di situ saya di PLH-kan di Rutan Madaeng. Itu Rutan Madaeng itu sudah tahu sendiri kapasitasnya hanya 900. Sedangkan orang penghuni di situ 2.800, bayangkan. Luar biasa. Iya, banyak sekali. Di situ lengkap, baik bupati,
ketua-ketua DPR, pejabat-pejabat tinggi ada semua di Rutan Madaeng. Ditahan semua kasus-kasus korupsi pasti. Korupsi lengkap di situ itu, baik korupsi. Di sini tidak ada kan kalau di sini Pak. Kalau di Palopo alhamdulillah untuk korupsi tidak ada karena kami berkomitmen setiap mereka itu tipikor itu di lapas 1 di atas. Tapi saya bersyukur kalau untuk Palopo sendiri saya mulai bertugas tahun 2007 ya. Sudah tanggal 10 Oktober 2017 ya, sudah 3 tahun lebih. 3 tahun pas kemarin. 3 tahun, iya. Saya juga nggak habis pikir juga, teman-teman sudah melalang buana juga, teman-teman. Ada yang ke Papua, ada yang ke Aceh. Tapi saya alhamdulillah masih dipercayakan di sini. Tapi saya bersyukur dimanapun. Ya, untuk diketahui saya juga ini, walaupun saya itu asli dari Bima, tapi nenek moyang saya ini dari Lubu. Ya. Beliau opung-opung di sini, insya Allah sudah menyatu darah mereka dengan darah saya sama, sehingga untuk pembinaan mereka ini berjalan dengan baik. Dan juga untuk diketahui di lapas Palopo itu walaupun bukan lapas narkotika, untuk rehab selama saya di sini sudah mendapat 2 kali rehab. Ya, pertama tahun 2019, untuk tahun 2020 ini dapat 100. Insya Allah nanti untuk tahun 2021 kita juga dapat 100 untuk rehab. Walaupun kita ini bukan lapas narkotika. Tapi saya harapkan kepada masyarakat, insya Allah kami melayani itu dengan hati. Dengan hati. Dengan hati. Harus memakai hati. Memakai hati. Perasaan itu dalam sekali. Ya, kita menyatu sama masyarakat di sini. Karena rata-rata mereka kan orang pusing, pasti punya banyak masalah. Jadi kalau kita tidak bisa memahami dengan hati, akhirnya kita bekerja harus hati-hati. Hati-hati, tapi insya Allah semua kewaspadaan itu pasti ada. Untuk ketahui, untuk keamanannya di Lapas Palopo, ya untuk di masyarakat, datanglah ke Lapas Palopo. Sekarang itu dalam masa pandemi ini COVID-19, kami punya dari pemerintah punya program, yaitu program asimilasi rumah. Ya, seperti apa itu asimilasi rumah? Asimilasi rumah ini, ya. Sesuai dengan PP 10/2020 ya, karena ini sudah over kapasitas supaya mereka masyarakat ini untuk ditakutkan itu berhubungan dengan ini COVID-19, sehingga pemerintah mengeluarkan PP 10/2020 supaya mereka itu memberikan asimilasi rumah. Untuk diketahui Lapas Palopo sejak dikeluarkan PP 10/2010 ini sekitar 300 lebih yang kami asimilasikan. Asimilasi rumah. Alhamdulillah dari 305 itu 300 lebih itu ya tidak ada yang kembali lagi. Dan mereka yang menjaminnya itu jaminan keluarga harus sudah lengkap di sini ya. Terutama mereka itu minimal sudah separuh menjalankan hukumannya. Tapi di situ juga seandainya mereka itu pun ada syaratnya itu dia harus berkelakuan baik dulu. Kalau tidak berkelakuan baik tidak mungkin. Yang kedua itu mengikuti pembinaan. Soalnya di sini diketahui pembinaan di sini berjalan semua, baik dari agama Islam maupun agama Kristen, Hindu, Buddha, semua berjalan dengan baik. Dan mereka itu hampir sama dengan di pegawai. Habis mereka mengikuti pembinaan, mereka harus pejeprin absen. Absen sekarang absen online. Nah, dari absen online itulah untuk syarat mereka untuk mengajukan untuk asimilasi remisi itu. Ya. Tidak moro-moro karena dia mungkin kenal pegawai, memakai uang, tidak ada. Itu nol, tidak ada sama sekali itu kalau mereka asimilasi itu. Ya, telah menjalani itu setengah masa pidana. Itu asimilasi rumahnya itu. Kalau belum itu belum. COVID ini. Iya, mulai 2010. Terus sudah 2/3 tidak melewati 31 Desember 2020. Insya Allah mereka ini yang 2020 ke bawah ini nasibnya baik. Insya Allah nanti setelah COVID ini 2021 kita nggak tahu juga apa PP ini berlaku, ada aturan lagi. Tapi sedikit banyak mereka ini sangat bersyukur karena mereka tadi yang narkotika kembali lagi pembinaan itu dengan asimilasi pembinaan itu mental mereka itu supaya mereka itu tidak mengulangi lagi apa-apa yang mereka laksanakan. Tapi insya Allah untuk masyarakat Palopo, terutama mungkin sebagai Luwu Raya ini, insya Allah keluarga di sini tetap tenang, aman, dan terkendali. Dan yang kedua, seandainya kangen dengan keluarga, kami sudah punya program yaitu kunjungan online. Nggak perlu datang ke sini jauh-jauh. Oh iya, sedia call. Punya HP Android ya. Difasilitasi oleh lapas ya. Palopo. Satu rumah bisa ngomong. Iya, semua keluarga ganti-gantian. Video call. Nah, tapi pada jam-jam kerja. Berarti jam 8 sampai jam 15. Silakan mereka daftar dulu lewat online.
silakan. Puas ngomongnya mereka itu. Iya, walaupun itu perlu kita batasi. itu perlu disosialisasikan Masyarakat juga. ya itu nggak perlu lagi datang ke sini jauh-jauh, apalagi sekarang dengan COVID-19 ini ya, yaitu dengan tadi itu ya. Ada 3 di sini, ada juga di sini kami daripada warga binaan masyarakatan. Walaupun kalian tidak berhubungan langsung dengan keluarga, tapi dengan adanya kunjungan online ini merupakan program yang paling diunggulkan di Lapas Palopo, yaitu kunjungan online. Sehingga kami insya Allah nanti 2020 ini menuju WBK, yaitu wilayah bebas korupsi. Itulah ini kunjungan online. Sehingga evaluasi di dalam kunjungan ini, walaupun ini barang-barang yang mereka itu datang, tetap dilayani, walaupun tidak ada bertemu dengan muka. Titipan ya, Titipan. biasa kan menitip makanan. Tapi untuk ingat, Lapas Palopo itu mempunyai ketat sekali karena dia mempunyai X-ray. X-ray itu sama aja mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang di bandara. Setiap barang yang masuk dicek di situ, apapun dia, sekecil peniti pun, peniti kecil pun akan kelihatan di sensor di situ, sehingga barang-barang yang dititipkan itu insya Allah akan kelihatan. Oke Pak, saya mau tanya lagi nih satu, apa kendala atau keluhan yang sering Pak Kalapas temui di sini selama bertugas? Oke, insya Allah terus terang, bukan saya aja ya Kapolres, saya kemarin tuh kaget juga itu. Karena Ketua Pengadilan Tinggi juga mengatakan bahwa memang agak berat di Sulawesi ini. Saya hampir 8 provinsi sini, terus terang yang saya rasakan yang berat yaitu di Sulawesi ini. Ya. Tapi saya karena mempunyai sikap bagaimana mereka pembina dan juga kepemimpinan berbudaya. Budaya saya mungkin dengan budaya saya orang Bima dengan orang Sulawesi sama aja. Ya. Nah, sehingga saya menyatu dengan mereka. Dengan rasa rasa kekeluargaan dengan mereka, insya Allah pembina itu bisa berjalan walaupun karena ada presiden buruk bagi sejarah Lapas Palopo, pernah dibakar narapidana itu ngamuk. Itu saya tidak tahu zamannya siapa itu Lapas. Itu Pak Sri pada waktu itu sebelum saya ganti itu Pak Kusnali sehingga saya ketemu beliau di Jawa Timur juga pernah cerita, tapi saya insya Allah karena saya niat baik. Ya, saya rekam jejak saya juga di Kalimantan karena kerusuhan juga, yaitu berhubungan dengan orang Dayak. Insya Allah dengan kita pendekatan dengan hati, insya Allah bisa. Dengan hati, insya Allah bisa berjalan keluar. Begitu dengan orang Sumatera, saya juga begitu juga demo sampai kebakaran di sana. Tapi insya Allah. Tapi yang paling unik agak berat tahun pertama yaitu di Lapas Palopo. Tapi insya Allah dengan tahun kedua ketiga semua siklusnya akan ditarik. Tahun pertama itu apa yang berat? Terasa berat menurut terasa berat karena pada waktu itu karena mereka ini mempunyai sejarah tadi kebakaran sehingga menganggap diri itu aturan itu nanti belakangan, yang penting aman dulu. Tapi begitu saya menggantikan yang saya itu, insya Allah saya akan kembali ke laptop begitu ya, kembali itu ke aturan, harus mengacu kepada aturan. Siapapun itu yang melanggar, yaitu saya akan kirim itu mereka itu. Akhirnya mereka mulai merasakan, oh ya saya kirim baik di yang paling saya kasihan juga itu saya kirim ke Bulukumba, paling jauh itu Bulukumba. Saya bilang kalau kamu laku mesanakan pelanggaran bukan lagi Bulukumba, akan Selayar. Nah, itulah mereka. Tapi alhamdulillah mereka, saya terus terang setiap hari Jumat mereka ini olahraga semua. Dari 740 ini harus keluar semua. Walaupun mereka berdiri nggak cukup sebenarnya lapangan, tapi dari situlah kebersamaan. Habis itu mereka bisa hiburan, bisa nyanyi. Saya itu senang juga di sini nih. Ada suatu tradisi yaitu tari tobelo. Nah, itu. Senam tebelo itu. Oh, saya juga ikut itu. Bahkan ibu dan wanita kan ibu juga itu senang itu. Soalnya rasa kebersamaan, itu genggaman tangan. Hanya tahu rasa bagaimana senasib terjalin di dalam rasa sini. Persaudaraan itu akan terjalin dengan sendirinya. Iya, sangat kuat sekali. Itulah tari tobelo. Nah, itulah Lapas Palopo ini, orang Luwu ini. Tapi saya alhamdulillah senang di Luwu ini. Di Palopo ini. Iya. Walaupun ini sebenarnya teman-teman sudah pindah. Tapi ya mudah-mudahan masih betah. Janganlah masih diberi kepercayaan. Minta saya supaya saya agak naik lagi. Soalnya saya eselon ini sudah 12 tahun. Harus naik lagi. Kalau naik di tempat, bisa naik di tempat. Oh, nggak bisa, soalnya harus statusnya kelasnya. Ya, soalnya kelas di sini hanya kelas 2A gitu ya. Oke pemirsa, saya akhiri dulu bincang-bincang dengan Bapak Indra Sofyan Kalapas kelas 2A Palopo. Lain kali kita
sambung lagi. Yuk intip keadaan kondisi seputaran lapas ya di video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak luangkan waktu di Lapas Palopo. Ya, Lapas Palopo pasti BPK. Mantap. Kali ini saya ditemani oleh seorang napi yang bernama Muhammad Ashar atau biasa kita panggil di sini dikenal dengan Papi. Beliau adalah seorang istilahnya di sini tamping masjid yang menjaga masjid atau musola di lapas kelas 2A Palopo ini. Bagaimana Papi vonisnya, hukumannya berapa tahun dan sudah dijalani sampai saat ini berapa tahun? Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya divonis 12 tahun akibat perbuatan saya menganiaya istri. Saya sudah jalani hampir 5 tahun di lapas ini. Dan alhamdulillah selama saya di lapas ini, Bapak Kalapas beserta para jajarannya, Bapak Pembina memberikan saya kepercayaan untuk mengurus masjid di sini. Masjid apa namanya? Masjid As-Sabirin namanya di sini. Itu apa kegiatannya sehari-hari di masjid? Selain sholat 5 waktu, apa saja kegiatan yang ada di dalam masjid? Kegiatan di Masjid As-Sabirin Lapas kelas 2 Palopo, di samping sholat 5 waktu, ada kegiatan kalau Senin dan Kamis itu dari kerjasama dengan Departemen Agama Kota Palopo datang mengajar kami. Hari Rabu ada dari jemaah tablik. Ya. Bersama polisi santri. Itu dari Polres ya? Iya, dari Polres. Itu dalam kegiatannya itu kegiatan apa saja? Mereka datang, tamu-tamu datang itu, ulama ustadz datang itu mengajar kami yang belum tahu ngaji, diajar ngaji, yang belum tahu sholat atau salah sholat, dan yang utama memberikan pencerahan, mengingatkan kami tentang mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa kita lakukan dalam agama. Jadi lebih banyak kegiatan keagamaan kayak bimbingan rohani, lomba azan juga kayaknya saya biasa dengar ada lomba azan. Iya. Dilakukan antar napi ya? Antara napi. Biasanya kalau mau maulid kami adakan, tapi ini kami tidak adakan tahun ini karena adanya COVID-19, makanya kami tidak adakan. Tapi tahun-tahun kemarin kami adakan di samping lomba azan, hafal Al-Quran dengan ceramah 10 menit. Para kami napi dan jurinya ada dari Depak. Masjid As-Sabirin. As-Sabirin ini saya kira ada santri tetap itu ada. Santrinya kan napi. Iya. Ada yang tetap, ada yang cuma sekali-sekali datang. Di sini bukan kita katakan santri, tapi adalah remaja masjid. Oh, remaja masjid istilahnya. Ya, remaja masjid ada di sini sekitar 26 orang itu remaja masjid yang menetap di situ. Menetap maksudnya di masjid ibaratnya setiap hari. Jadi warga binaan yang tidak tahu mengaji, ya inilah remaja-remaja masjid ini yang bantu ngajar. Jadi di samping remaja masjid, yang lain napi-napi yang lain itu kan hanya datang sholat, datang belajar mengaji. Ya. Jadi remaja masjid ini yang jumlahnya 25 orang. 26 orang itu yang mengajar teman-temannya juga. Iya, warga binaan lain yang tidak tahu mengaji. Karena banyak di sini ada yang saya temukan umurnya 47, jangankan Al-Fatihah, syahadat saja dia tidak ketahui. Tapi alhamdulillah setelah di sini aktif masuk di masjid, maka sudah bisa. Termasuk Papi ini. Termasuk saya yang tidak tahu. Banyak sekali perubahan, alhamdulillah. Yang tidak pernah sholat, nanti di sini mengenal sholat. Yang tidak tahu alif ba, nanti di sini saya kenal alif ba, dan alhamdulillah sudah hampir setiap bulan hatam, walaupun mungkin masih banyak kekeliruan saya dalam bacaan. Oke pemirsa, jadi silahkan kalau yang mau berkunjung, mau melihat teman-teman, saudara-saudara atau keluarga kalian yang ada di lapas, silahkan. Tapi jangan coba-coba mau tinggal di sini dengan melakukan kejahatan, karena tempat ini adalah bukan tempat untuk dijadikan percobaan. Ini saya ditemani seorang napi dari blok wanita yang bernama Melinda Chandra. Beliau divonis 20 tahun dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
Oke Melinda, bagaimana kesan-kesannya selama berada di Lapas Palopo? Saya dengarkan kamu pindahan dari mana? Dari Takalar. Dari Takalar ya. Ini sudah vonisnya kan 20 tahun. Sudah menjalani hukuman selama berapa tahun? 7 tahun. Selama 7 tahun. Selama di Lapas Palopo apa saja yang kamu rasakan? Artinya pelayanannya pegawai atau pelayanan pembinaan dalam lapas ini? Menurut saya pembinaannya bagus, pegawainya juga bagus. Apa pesan-pesan untuk teman-teman yang di luar sana supaya tidak mengalami hal seperti kalian yang ada di sini? Pesan saya jangan pernah mencoba yang namanya narkoba, karena akan bernasib seperti saya. Ya, dengar itu pemirsa, jangan jauhi narkoba, jangan mencoba yang namanya narkoba. Sedikit saja yang kalian rasakan kenikmatan, tapi akan menimbulkan kesengsaraan hingga bertahun-tahun. Jadi ingat pesan saya, jauhi narkoba, stop dengan narkoba. Yeah, let's go. Yeah, yeah, yeah.